Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iostia dan NPM 22411032. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dari konsep pohon laba. Pohon laba adalah alat visual yang membantu perusahaan untuk menstruktur pendapatan dan biaya mereka. Komponen utama dari pohon laba yaitu pertama, pendapatan. Pendapatan ini menjadi elemen kunci dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan utama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang kedua yaitu dengan biaya. Memahami struktur biaya termasuk biaya tetap dan variabel adalah penting untuk mengoptimalkan profitabilitas. Dan yang ketiga yaitu margin laba. Dengan menganalisis margin laba, perusahaan dapat mengidentifikasikan area potensial untuk peningkatan yang dapat meningkatkan laba secara signifikan. Mengidentifikasi sumber pendapatan. Yang pertama yaitu dengan pendapatan inti. Mengidentifikasi produk atau layanan utama yang menghasilkan sebagian besar pendapatan. Dan yang kedua yaitu pendapatan tambahan. Dengan menggali peluang untuk pendapatan sampingan seperti penjualan, lintas produk, atau layanan pelengkap. Dan yang ketiga yaitu potensi pertumbuhan. Menganalisis pasar dan tren untuk mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan pendapatan. Menganalisis biaya dan pengeluaran. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya yang harus dikeluarkan tanpa memperhitungkan tingkat produksi atau penjualan seperti sewa dan gaji. Dan yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya yang bervariasi berdasarkan tingkat produksi atau penjualan seperti bahan baku dan tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Mengidentifikasi area potensi penghematan dan peluang untuk mengoptimalkan struktur biaya. Dan yang keempat yaitu dengan menganalisis pengeluaran. Memeriksa secara seksama setiap pengeluaran untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Ada juga dengan cara menghitung margin laba. Menghitung margin laba meliputi 3, yaitu yang pertama pendapatan, yaitu total penjualan atau pemasukan. Dan yang kedua yaitu biaya total, semua biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Dan yang ketiga yaitu laba bersih, selisih antara pendapatan dan biaya total. Mengoptimalkan struktur biaya, yaitu yang pertama dengan pengendalian biaya, meninjau dan mengurangi biaya yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua yaitu efisiensi operasional, dengan mengoptimalkan proses dan prosedur dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu otomatisasi, menerapkan teknologi dan solusi otomatisasi untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Dan yang keempat yaitu outsourcing, meningkatkan dengan meninjau peluang untuk melimpahkan aktivitas non-inti yang ada pihak ketiga yang lebih efisien. Ada juga dengan strategi peningkatan profitabilitas. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan produk baru, memperluas mangsa pasar, dan meningkatkan harga. Dan yang kedua yaitu mengurangi biaya, mengoptimalkan struktur biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengendalikan pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu dengan memperkuat margin laba dengan fokus pada segmen yang paling menguntungkan dan meningkatkan produktivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.